kan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Ma'ruf, mewakili sebagai Dai MUI, juga sebagai mahasiswa PKM Angkatan 32 Kodi Pemprov DKI, dan juga sebagai Humas Hutoba LDNU Jakarta Utara, menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan mendalam atas tayangan program Expose Unsensor yang disiarkan Trans 7. Tayangan tersebut telah mencederai perasaan umat muslim, khususnya para santri, para alumni pesantren, para kiai, dan segenap keluarga besar pesantren di Indonesia. Saya menilai bahwa tayangan tersebut tidak mencerminkan etika jurnalistik dan justru menampilkan penayangan video dan opini yang tidak akurat, menyesatkan dan cenderung merendahkan martabat santri dan lembaga pesantren. Perlu diketahui, justru pesantren adalah bagian dari lembaga pendidikan yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara Indonesia, serta melahirkan generasi yang beradab dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Jamaluddin F. Hashim, Ketua Kodi DKI Jakarta, sekaligus pengasuh pesantren Ma'had Ali Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Isu yang sedang berkembang yaitu tentang tayangan Trans 7 di acara Expose Uncensored yang secara terang-terangan acara tersebut memberikan nuansa kebencian dan penistaan kepada dunia pesantren secara umum dan secara khusus kepada pesantren Nirboyo, juga penistaan kepada para ulama. Dalam hal ini yang ada di tayangan tersebut adalah pimpinan pesantren Nirboyo, seorang kiai sepuh yang sangat dihormati di kalangan Nahdlatul Ulama dan umat Islam di Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya. Kami menyayangkan sebuah media besar semacam Trans 7 bisa meloloskan tayangan yang sangat tidak berkualitas dan sangat memalukan seperti itu, karena tanpa disadari apa yang disajikan di sana menimbulkan rasa kebencian, rasa permusuhan, dan pelecehan terhadap ulama dan pesantren yang telah berjasa mengantarkan bangsa ini menikmati kemerdekaan. Bahwa kehidupan yang damai di Indonesia ini sangat-sangat dipengaruhi oleh peran para ulama Nusantara yang mengedepankan Islam rahmatan lil alamin, yang dengan gagah berani mengusir penjajah sehingga mereka menikmati kebebasan dan kemerdekaan yang kini kita rasakan bersama. Dunia pesantren dan kiai adalah dunia yang menjadi benteng utama dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui bukan hanya di Indonesia, tapi oleh seluruh dunia. Para santri di pesantren-pesantren besar bukan hanya berasal dari Nusantara. Banyak santri dari luar negeri, dari negara-negara tetangga, bahkan dari negara-negara yang jauh. Mereka menuntut ilmu, belajar di pesantren. Belajar ilmu, belajar akhlak, belajar karakter, belajar kepribadian, dan belajar nilai-nilai keislaman yang betul-betul berakar pada tradisi keilmuan yang sangat kuat yang dibawa oleh para ulama kita. Sang pembuat video harus banyak jalan-jalan, membuka wawasan, buka literasi, cerdaskan pikiran untuk melihat bahwa pesantren jumlahnya tidak kurang dari 30.000 pesantren di Indonesia. Dengan varian yang berbeda, para santri dengan karakter yang berbeda, dengan cara budaya di pesantren yang berbeda-beda, yang menghasilkan ulama-ulama yang juga berbeda-beda. Ada pesantren yang tradisional, ada pesantren modern, ada pesantren yang perpaduan tradisional dan modern, dan pesantren-pesantren lain bahkan
belakangan muncul pesantren-pesantren yang didirikan oleh aliran-aliran yang baru muncul di Indonesia. Kodi DKI Jakarta dengan ini menyatakan keberatan dan mengutuk keras tayangan tersebut dan menuntut pertama kepada Trans 7 dan khususnya pemilik Trans 7 yaitu City Corp di bawah naungan Bapak Khairul Tanjung agar menindak tegas mereka yang bertanggung jawab dalam tayangan ini. Bapak Khairul Tanjung sebagai salah seorang tokoh nasional, pengusaha besar, tunjukkan sikap kenegarawanan Anda. Datangi para kiai, minta maaf, dan berjanji untuk membersihkan perusahaan Anda, media Anda, dari orang-orang yang anti kepada NKRI, anti kepada keberagamaan, di dalamnya menyimpan agenda tersembunyi, di mana di dalam agenda tersembunyi tersebut terkandung kebencian dan keinginan untuk menghancurkan benteng-benteng Islam Nusantara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di pesantren dengan membuat tayangan-tayangan yang menyudutkan dan merendahkan dunia pesantren dan para ulama. Memori umat masih tidak hilang. Bagaimana Trans 7 dengan tayangan khazanahnya membuat tayangan-tayangan yang menyinggung dan menyakiti kaum umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini dengan tayangan-tayangan yang menyudutkan praktek-praktek amaliyah, tahlilan, maulidan, salawatan dan sebagainya. Pada Dewan Pers kami minta tindak tegas. Bila perlu tayangan itu ditutup dan kemudian dievaluasi secara menyeluruh tayangan-tayangan yang ada di Trans 7. Kepada seluruh umat Islam, wabil khusus kaum santri di seluruh Indonesia, rapatkan barisan untuk kita membela marwah pesantren dan para ulama kita yang menjadi panutan di dalam keberagamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025.